anak-anak Papua itu pintar, anak-anak Papua itu hebat. Dan sudah tahu baca, hanya pendampingan yang belum tersentuh oleh anak-anak. Anak-anak itu dong jiwa polos, anak-anak itu hati hanya mulia. Di situ mulai ide saya muncul, oh saya harus bikin sesuatu di kampung ini. Saya harus membuat sesuatu yang membuat anak untuk tertarik, datang belajar di mana ilmu-ilmu yang kami dapat. Meskipun kau di kampung, tapi apa yang sudah kau pelajari itu bikin kau mau jadi lebih baik. Entah itu kau nanti sudah pergi keluar atau tetap di kampung. Menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di kampung Yoboy, perairan Danau Sentani, keseharian Mama Hanifele tak jauh berbeda dengan yang dilakukan ibu rumah tangga lainnya. Apo, mari ambil makan dulu, Mama seputar papeda ini. Tuh lihat ada piring. Memasak serta mengurus kebutuhan keluarga, juga tak lupa menyiapkan diri untuk melakukan pelayanan di gereja. Apo, makan, Mama pergi ngasuh dulu ya. Ayo Mama. Mama Hani bertugas sebagai pengasuh sekolah minggu yang melayani anak-anak. Awal mula saya menggagas dari dunia literasi ini adalah saya terinspirasi dari sekolah minggu. Di mana saya terjun di dunia anak itu hampir kurang lebih 15 tahun. Nah, dari situ ada salah satu lembaga yang masuk yaitu Wahana Visi Indonesia. Nah, di situ saya diberikan pelatihan, kapasitas bagaimana mengembangkan anak-anak itu di tempat di mana kami berada itu yaitu Kampung Yoboy. Onomi. Hey Mai. Hey Mai. Onomi. Apa kabar? Baik. Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Mama Hani bertugas sebagai pengasuh sekolah minggu yang melayani anak-anak. Sekolah minggu itu adalah salah satu wadah yang membentuk saya untuk bagaimana memperhatikan atau peduli untuk anak-anak di Kampung Yoboy. Dengan salah satu motivasi itu mendorong saya untuk mengajarkan anak-anak lewat rumah baca. Disinilah kecintaannya terhadap dunia anak bertumbuh. Hari ini kita sudah dengar cerita, kita harus rajin ya. Besok itu kita ke sekolah. Mungkin kita berdiri, baru kita saling sapa, Cali pegang tangan dengan Esther pegang tangan dengan Lilis pegang tangan dengan Gege, terus Gege pegang tangan dengan... Saya mulai dengan kelompok belajar anak, KBA. Itu kita jalan itu mengajar dari OB, masuk ke hutan sagu, dayung di perahu. Banyak sekali tantangan yang saya dapat. Mereka ada yang bilang, kok sekolah dari mana? Kok punya pendidikan tinggi dari mana? Hal itu membuat saya selalu untuk terus berjuang.
pulang, mari kita berdoa. Doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Saat itu masyarakat belum memahami pentingnya literasi, sehingga tak banyak dari mereka yang mendukung gerakan Mama Hani dan anak-anak di kelompok belajar. Dirinya dianggap bermimpi terlalu tinggi untuk levelnya yang hanya lulusan SMA. Rumah baca Onominibi sudah saya katakan bahwa itu harus menjadi sebuah sarana yang terus-menerus menjadi bagian utama dari masyarakat. Sebagai kepala-kepala suku, mereka sudah mulai datang dan duduk berbicara jumlah anak yang datang berkunjung. Bahkan anak-anak dari kota juga punya niat bagus untuk datang. Tanya-tanya soal rumah baca Onominibi. Itu berarti rumah baca Onominibi sudah memberikan perhatian secara menyeluruh bagi masyarakat di sini maupun di luar dari masyarakat kampung ini. Rumah baca Onominibi sudah menjadi bagian utama dari masyarakat di kampung ini. Menurut bahasa di sini, "Mai rambung de yuboy, hononendere," itu artinya sudah menjadi milik masyarakat kampung Yoboy, dan itu tidak bisa hilang sekejap, akan terus ada. Ya, saya punya rumah waktu itu rumah yang gubuk ya. Kalau saya mau bicara, anak-anak duduk di pinggir-pinggir rumah untuk saya mengajak untuk bagaimana kita belajar sama-sama. Di situ saya punya mimpi besar untuk bagaimana saya hadirkan rumah baca di kampung Yoboy. Memang banyak masyarakat yang tidak suka dengan pergerakan saya waktu itu. Tetapi lewat pergerakan-pergerakan ini, pelan demi pelan, proses butuh proses. Di situ mereka bilang ternyata pergerakan ini sangat baik untuk kita. Nah, di situ membuka mata masyarakat. Ada pemuda, ada mama-mama, ada bapak-bapak yang selalu saya libatkan. Begitu donatur-donatur datang, saya melibatkan. Dari situ mereka ternyata rumah baca ini bagus untuk memperdayakan masyarakat. Nah, di situ saya mulai cetus rumah baca Onominibi Kampung Yoboy mulai 2018. 2018 sampai 2021 diresmikan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Di situ saya punya berbadan hukum. Dari terobosan-terobosan itu, akhirnya negara mengakui bahwa rumah baca Onominibi salah satu rumah baca yang berdiri di tanah Papua. Berburu huruf. Berburu? Huruf. Iya, berburu huruf. Di tahun 2018, pergumulan itu dijawab Tuhan secara nyata. Rumah baca Onominibi kemudian menjadi sejarah awal kebangkitan literasi di kampung Yoboy. Ikut. Iya, betul. Ini. Iya. Mereka pagi ke sekolah, sore jam 3 sampai jam 4 atau jam 5 dong pulang. Jadi ada tenaga pengajar, ada tutor-tutor relawan yang mereka ajar tanpa digaji. Tapi mereka bermodal hanya hati saja. Nah itu ya kalau pemerintah kampung dong lihat orang-orang ini dorang berjuang untuk bagaimana anak-anak. Ya, harus ada pemerhati anak di kampung Yoboy. Nah, jadi saya kalau ada berkat atau apa pelatihan di luar, saya kirim mereka, dong pergi itu. Ya hanya 100.000 yang diberi, 50.000 yang dong kasih. Saya biasa lihat dari muka hanya kekecewaan, tapi saya selalu bilang semangat karena berkat itu Tuhan siapkan untuk ketong.
Siapa yang suka membaca? Siapa yang paling suka baca buku? Tak terkira semangat anak-anak atas terwujudnya hal ini. Mereka akhirnya bisa menjelajahi dunia melalui koleksi ribuan buku. Kami mengajarkan anak-anak itu tentang wahana literasi. Ada anak yang di situ kita lihat yang tidak bisa baca, yang tidak bisa tulis. Terus kami mulai asah kepercayaan diri mereka. Bagaimana mereka bisa tampil dengan rasa kepercayaan diri pada mereka. Di situ kami ajar untuk kepemimpinan. Contohnya, kita tidak tunjuk, kita bilang, siapa di antara kita yang bisa berdoa atau bisa memimpin lagu? Ya dengan spontan, saya, bukan satu orang tapi semua dong mau pimpin. Ya Tom bilang, satu saja, nanti sebentar mau pulang, baru kau lagi pimpin. Jadi keton tidak dengan kekerasan, tapi bagaimana pendekatan kami pada anak. Salah satu anak yang di sini saya mau bilang yaitu Bella Wali. Bella Julianti Wali, dia salah satu anak yang saya dampingi dari semasa dia SD kelas 1. Sampai sekarang dia sudah kuliah di HI. Dia salah satu anak yang dipilih dari sekian banyak anak di Kabupaten Jayapura ini jadi ketua forum anak di Kabupaten Jayapura. Jadi itu satu kebanggaan buat saya untuk Bella yang saya bisa, itu kita bisa lihat dari dukungan dari orang tua. Kalau orang tuanya senang libatkan anak di komunitas-komunitas, itu otomatis anak punya rasa kepercayaan diri dan keberanian itu akan muncul. Yellow. Oke, bagus. Awal mulanya di rumah baca kayaknya pas sebelum dipanggil rumah baca, masih dipanggil kelompok belajar anak KBA. Itu pas saya SD kelas 1. Sampai akhirnya pindah rumah ke area rumah yang sebelah sini, terus banjir bandang, tapi masih di sini juga masih pakai rumah baca, masih gunakan dep fasilitas sama dan bunda juga. Sampai kuliah sekarang, SMA juga tuh sering juga datang ke sini buat pinjam-pinjam buku, belajar lagi, gunakan fasilitas di sini. Kuliah juga semester 1, 2, dan 3 tuh banyak sekali terbantu dan rumah baca juga dan bunda. Ketemu tuh banyak sekali teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman nih dong mulai berkurang, tidak lagi semangat kayak ini. Tapi pas saya lihat ternyata saya punya adik-adik nih dong banyak yang pengen belajar juga. Jadi bunda punya mengembangkan rumah baca Onominipi nih semakin baik. Terus ada juga orang-orang yang datang tambahkan ini. Terus saya pikir kayak, dulu saya juga belajar di sini. Kenapa sekarang saya selesai kayak tidak belajar lagi sini tapi masih gunakan fasilitas? Kenapa Hatra bisa bantu bunda dong untuk belajar sama-sama juga? Jadinya saya balik lagi ke rumah baca Onominipi. Saya punya harapan dan mimpi untuk dorang buku, dan ini nih katanya adalah jendela dunia. Ketong banyak belajar, banyak baca buku tuh bisa jadi jembatan ketong untuk tahu lebih banyak. Kayak semakin kau tahu lebih banyak, semakin kau mau jadi lebih baik. Jadi kayak meskipun kau di kampung, tapi apa yang sudah kau pelajari itu bikin kau mau jadi lebih baik. Entah itu kau nanti sudah pergi keluar atau tetap di kampung. Jadi dia kembangkan diri bukan hanya nanti pas ketong pindah tinggal di kota, tapi pas ketong masih di kampung juga tuh pelan-pelan jadi lebih baik. Banyak tantangan harus dilewatinya untuk meretah sebuah impian tentang pengabdian seorang pegiat literasi di kampungnya. Suara sumbang yang mewarnai perjuangannya dibawa ke dalam doa. Wah, lihat ini. Ini Abe. Mama Hani yang oleh anak-anak terkenal dengan panggilan Bunda ini juga tak pernah menuntut aparatur di kampung setempat untuk membiayai perjuangannya memajukan literasi melalui dana desa. Keberadaan Onominipi besutannya kini tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat di kampung Yoboy.
Mama Hanifele mungkin tak pernah menyangka bahwa seorang perempuan sederhana dari Danau Sentani akan membawa nama harum Kampung Yoboy untuk menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori masyarakat di tahun 2023 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Melangkah maju dengan rumah baca, Mama Hanifele kembali mengukir prestasi baru melalui kemitraan bersama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk program sekolah lapang di Kampung Yoboy. Yang ketong perlu tahu, 16.000 hektar. Berapa? Kalau sekolah lapang ini, ya dia berdiri di atas wadahnya rumah baca. Nah, itu kami bermitra dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, di mana mereka telah datang hampir 3 bulan ya mengajar bagaimana sagu dari depo akar sampai depo daun pucuk. Di mana kami bisa mengelola sagu tersebut menjadi suatu alat atau tolak ukur untuk ekonomi masyarakat. Dong yang ada di Kampung Yoboy ini, mereka tidak macam tinggal saja, tetapi harus mengajarkan untuk mereka mengenal hutan sagunya seperti apa dan kegunaan sagu seperti apa. Seperti sagu yang ketong lihatin dia tidak tahu ini sagu jenis apa. Nah, itu perlu kita ngajar kepada anak-anak don supaya don tahu. Jadi 16.000 hektar hutan sagu yang ada di Kampung Yoboy ini dengan berbagai macam jenis sagu, anak-anak dong harus tahu karena hutan sagu adalah perut mereka, ibu mereka, dan ini adalah urat nadi bagi orang-orang masyarakat yang ada di Kampung Yoboy. Kalau ketong lihat sagu itu ketong biasa bilang ada merah hati seperti sagu merah, ada sagu putih. Terus sagu juga dia punya hati. Hatinya ada di pucuknya, ada di dalam. Jadi sagu-sagu tersebut kita ngajarkan kepada anak-anak. Kita jangan hanya makan papeda. Kita jangan hanya makan sagu bakar. Tetapi ada banyak manfaat dari pohon sagu yang berdiri kokoh itu. Daun sagu kita bisa jadikan rumah, atap rumah. Gabak kita bisa jadikan dinding rumah. Dia punya kulit sagu bisa jadi lantai rumah. Dan ampas sagu kita bisa jadikan tanah seperti bunga yang ketong tanam. Itu bukan tanah asli tapi itu hasil dari ampas sagu. Dan jamur kita bisa bikin jadi keripik. Ulat sagu kita bisa bikin jadi sate. Dan sagu kita bisa bikin banyak seperti es krim. Pokoknya segala macam sagu itu ketong bisa kembangkan. Jadi adalah identitas dan harga diri kami itu sudah harga mati. Bagi orang Yoboy hutan sagu kami harus melindungi. Rumah baca Onominipi yang dicetuskan oleh Mama Hanifele ternyata menyimpan banyak manfaat sesuai dengan spirit kebangkitan literasi. Sebagaimana namanya dalam bahasa Sentani, Onominipi ini menjadi berkat pengetahuan bagi jalan kemandirian yang ke depan akan ditempuh oleh masyarakat di Kampung Yoboy. Onomi artinya kami mau selamat. Kami mau menuju ke jalan yang lebih baik. Kami tidak mau lagi lihat ke belakang, tetapi kami harus, mata kami selalu tertuju ke depan. Itu tujuan dari Onomi. Kalau Nibi adalah jalan. Jalan artinya, ketong cukup jalan di atas papan atau di atas pelepas sagu. Sekarang kami mau mandiri, tidak lagi ada yang mau pegang ketong tangan. Jadi saya berharap lewat literasi anak-anak ini harus mereka jalan di atas kaki mereka sendiri, berdiri di atas kaki mereka, dan mereka harus mandiri mulai dari kampungnya sendiri. Segala sesuatu kami harus bentuk dari kampung, baru dia keluar ke kota. Dia mau belajar apa saja, kita harus mempersiapkan don dari kampung. Karena kampung adalah salah satu wadah untuk membentuk segala sesuatu dalam diri anak tersebut. Di seluruh tanah Papua, di pelosok manapun, rumah baca harus hadir di setiap kampung. Karena kampung tidak cukup sekolah saja yang ada di situ. Belum tentu sekolahnya itu jalan baik. Karena guru-guru
Guru-guru sekarang dong tidak mau jalan masuk ke pedalaman. Guru-guru sekarang dong tidak mau masuk sampai ke pegunungan. Karena akses jalan itu sangat membutuhkan bagi mereka. Ya kalau ketong bilang saudara-saudara kita yang datang tinggal dengan ketong, apalagi ketong orang Papua sendiri, dia paling pilih di kota. Dia tidak mau tinggal di. Jadi rumah baca adalah salah satu wadah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di kampung tersebut. Apalagi anak-anak. Anak-anak ini adalah regenerasi penerus bangsa ini ya. 15 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang, anak-anak ini yang akan terobos puing-puing kegelapan untuk tanah Papua ini lewat rumah baca hadir di kampung tersebut. Habis gelap, terbitlah terang. Perjalanan Mama Hanifele selama 8 tahun meniti pergumulan, meretas asa melalui perjuangan literasi telah memberikan secercah harapan bagi kemajuan anak-anak di kampung Yoboy. Sekarang pakai ini, itu ada buah sagu adanya. Ini buah sagu nih lihat. Jadi dari sagu yang sudah tua, nah kamu ada lihat ya. Betapa pentingnya literasi bagi kemajuan sebuah peradaban. Mama Hanifele telah memantik setitik cahaya agar warga di kampungnya bisa meraih berkat pengetahuan dengan menjelajahi jendela dunia lewat membaca banyak buku. Kedua tangannya telah dipakai sebagai saluran kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi orang, alam, dan tanah Papua.